Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fatih Putra Syariza, NIM STE 2023-035-79. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul rekomendasi produk cerdas pada website e-commerce. Memanfaatkan algoritma a priori untuk market basket analysis. Penelitian ini diterbitkan di IJCCS dan dikerjakan oleh tim dari Universitas Budi Dharma, Banten. Untuk daftar isinya, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan alur presentasi hari ini. Kita akan mulai dari pendahuluan untuk memahami latar belakang masalah. Kemudian membahas metode penelitian yang digunakan, dilanjutkan dengan konsep association rules, lalu melihat hasil dan pembahasan implementasinya, dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk pendahuluan, di era digital ini, e-commerce berkembang sangat pesat. Berdasarkan data bank, nilai transaksi e-commerce Indonesia melonjak dari 106 triliun di tahun 2018 menjadi 401 triliun di tahun 2021, hampir 4 kali lipat dalam 3 tahun. Pertumbuhan ini membawa persaingan yang semakin ketat. Platform e-commerce kini berlomba menawarkan harga lebih murah dari toko konvensional. Semakin banyak produk yang tersedia, semakin bingung konsumen dalam memilih, terutama yang berbelanja banyak item. Solusinya adalah membangun sistem cerdas yang bisa merekomendasikan produk secara otomatis berdasarkan tren penjualan terkini. Untuk tujuan penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis pola pembelian konsumen menggunakan metode market basket analysis. Kedua, menerapkan algoritma a priori untuk menghasilkan aturan asosiasi dari data transaksi. Yang ketiga, memvalidasi kekuatan aturan tersebut menggunakan parameter lift ratio. Dan keempat, mengimplementasikan hasilnya ke dalam website e-commerce sebagai sistem rekomendasi produk yang berjalan secara dinamis. Untuk metode CRISP-DM, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi CRISP-DM, singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metodologi ini dipilih karena sudah terbukti andal di berbagai industri. Terdiri dari 6 fase, dimulai dari business understanding untuk mendefinisikan masalah bisnis, data understanding untuk eksplorasi data awal, data preparation untuk membersihkan dan menyiapkan data, modeling untuk menjalankan algoritma a priori, evaluation untuk menilai kualitas model, dan terakhir deployment untuk mengintegrasikan hasil ke website. Untuk data understanding dan preparation, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata sekunder yang diambil dari Kaggle.com. Dataset ini cukup besar, terdiri dari lebih dari 2 juta entry, 200.000 ID transaksi, 134 jenis produk dengan 12 atribut. Sebelum digunakan, data melewati 3 tahap persiapan. Pertama, data cleaning, mengisi nilai yang menghilang menggunakan min, median, dan modus. Kedua, data reduction, menghapus atribut yang tidak relevan seperti user ID, order flow, dan produk ID. Ketiga, data transformation, menggabungkan semua item dalam transaksi yang sama ke dalam satu baris data. Inilah format yang siap diproses oleh algoritma a priori. Untuk selanjutnya, algoritma a priori. Setelah data siap, kita masuk ke inti penelitian. Algoritma a priori ini bekerja dengan 2 langkah utama.
Pertama adalah join atau penggabungan item-item digabungkan secara berpasangan dan terus diperluas hingga tidak ada kombinasi baru yang bisa dibentuk. Kedua, secara prinsip, algoritma ini mengumpulkan item satu persatu untuk pasangan kandidat lalu menghitung frekuensi secara berulang. Kunci utamanya, setiap bagian dari frekuensi item set harus juga muncul secara sering. Yang selanjutnya, association rules dan formula evaluasi. Dari proses a priori kita menghasilkan association rules atau aturan asosiasi. Ada 3 metrik utama yang digunakan support mengukur seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam seluruh transaksi. Confident mengukur probabilitas jika seorang memiliki item X, seberapa besar kemungkinan mereka juga membeli item Y, dan yang paling penting adalah leave ratio. Formula leave adalah P X N Y dibagi P X dikali P Y. Jika leave lebih dari 1 berarti ada korelasi positif yang kuat. Produk tersebut memang seringkali dibeli bersamaan. Inilah yang kita jadikan dasar rekomendasi. Untuk contoh perhitungan, mari kita lihat contoh perhitungan secara nyata dengan 10 data transaksi, minimum support 40% dan minimum confidence 100%. Proses dimulai dari pembentukan 1 item set, lalu 2 item set, 3 item set, hingga menghasilkan association rules. Setelah itu, setiap aturan divalidasi dengan leave ratio. Hasilnya, aturan seperti crackers refrigerated memiliki leave 3,33, artinya pelanggan yang membeli crackers hampir 3 kali lebih mungkin untuk juga membeli refrigerated dibandingkan secara kebetulan. Ini adalah sinyal yang direkomendasi yang sangat kuat. Untuk hasil implementasi, pada tahap implementasi sistem dijalankan dengan parameter minimum support 5% dan minimum confidence 40%. Data yang diproses dibatasi pada 5.000 transaksi terakhir agar rekomendasi tetap relevan dengan tren terkini. Dari hasil data testing terlihat aturan dengan leave ratio sangat tinggi. Misal kombinasi produk 55, 56 dan 57 menghasilkan leave hingga 10.174. Angka ini membuktikan bahwa produk-produk tersebut memiliki asosiasi yang sangat kuat dalam keranjang belanja konsumen. Sistem juga bersifat dinamis. Ketika 500 transaksi baru masuk, proses a priori otomatis diperbarui. Temuan utama dari serangkaian uji. Association rules yang dihasilkan konsisten menunjukkan support dan confidence tinggi. Sistem berhasil memberikan rekomendasi real time yang relevan. Hampir semua leave ratio berada di atas angka 1, mengkonfirmasi signifikan aturan yang dibentuk. Sistem berjalan secara dinamis, mengikuti transaksi terbaru. Jika suatu produk tidak memiliki aturan yang cocok, sistem akan menampilkan produk dalam kategori yang sama sebagai fallback. Dan secara keseluruhan, penyempurnaan berulang melalui perbaikan processing dan penyesuaian threshold terus meningkat akurasi sistem. Kesimpulan sebagai penutup pembahasan ini, kami menyimpulkan bahwa 4 hal. Pertama, market basket analysis dengan algoritma a priori terbukti sangat efektif membantu pembeli online dalam memilih produk yang relevan. Yang kedua, sistem ini memberikan rekomendasi yang dinamis dan mengikuti tren penjualan terkini. Ketiga, leave ratio yang konsisten di atas 1 membuktikan relevansi kegunaan tinggi dari aturan asosiasi yang dihasilkan. Keempat, secara keseluruhan sistem ini berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendorong peningkatan penjualan ke depannya. Integritas dengan model machine learning yang lebih canggih dapat membuat rekomendasi menjadi lebih akurat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.